Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami dari Kampung Aswaja berkesempatan untuk ziarah ke makam aulia dan muassis Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Wonosobo. Lebih tepatnya ada di Komplek Pondok Al-Asngariyah 2, Desa Deroduwur, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di makam ini, sumare seorang ulama besar pendiri Pondok Pesantren Al-Asngariyah sekaligus Universitas Sains Al-Quran, yaitu Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Nah, siapakah beliau dan apa saja karomah-karomah beliau? Jangan di-skip, simak terus video ini sampai akhir. Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Muntaha, lahir di Desa Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Beliau wafat pada hari Rabu 29 Desember tahun 2004 dalam usia 94 tahun. Beliau tercatat pernah nyantri di berbagai pondok pesantren ternama seperti Pondok Pesantren Kauman Kaliwungu di bawah asuhan Kiai Usman, Pondok Pesantren Krapyak di bawah asuhan Kiai Haji Munawir, dan kemudian pernah mondok di Pondok Pesantren Tremas. Untuk menuju ke komplek makam beliau hanya bisa dilalui menggunakan mikrobus yang melewati Jalan Derongisor kemudian lanjut ke Jalan Al-Asnghari. Jalan ini tergolong lumayan ekstrim dengan turunan dan tanjakan yang tajam. Di beberapa jalan juga memiliki jurang yang sangat dalam. Kondisi yang ekstrim ini akan tergantikan dengan keindahan alam sepanjang perjalanan menuju ke makam beliau. Sesampainya di area makam, pengunjung akan disambut dengan gapura besar bertuliskan Mahbaroh Kiai Haji Asnghari dan Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Gapura ini juga sekaligus pintu masuk untuk SMP Tahasus dan Pondok Pesantren Al-Asngariyah 2. Tidak jauh dari gapura, kurang lebih 100 meter, makam Kiai Haji Muntaha beserta keluarga berada di paling ujung bangunan. Nah, untuk mengetahui tentang Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz, berikut adalah beberapa keistimewaan beliau yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, mendirikan lembaga pendidikan. Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz berhasil mengembangkan ide di dunia pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Asngariyah. Yayasan tersebut menaungi beberapa jenjang pendidikan, yakni Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyah Wusto atau Pendidikan Islam tingkat menengah, Kuliah tingkat atas, Madrasah Salafiyah atau Pendidikan Islam yang mengkaji kitab-kitab klasik, SMP dan SMU Tahasus Al-Quran, SMK Tahasus Al-Quran, serta Universitas Sains Al-Quran atau yang lebih akrab kita kenal dengan UNSIK. Yang kedua, membuat mushaf terbesar di dunia. Selain pendidikan Al-Quran, karya monumental Mbah Muntaha adalah sebuah mushaf Al-Quran raksasa. Ia ingin merealisasikan hajat mbahnya yang pernah menulis Al-Quran. Namun, mushaf tersebut hancur karena diobrak-abrik oleh penjajah di zaman revolusi. Al-Quran tersebut berukuran 1 x 1,5 meter dan ditulis oleh 2 santri yang ditunjuk langsung oleh Mbah Muntaha, yaitu Hayatuddin sebagai penulis dan Abdul Malik sebagai pembuat ornamen binggainya. Mushaf ini ditulis sejak tahun 1991 hingga 1994 dan kemudian diserahkan kepada Bapak Presiden Soeharto. Yang ketiga, sowan ke makam Rasulullah tanpa ada halangan. Diceritakan oleh Kiai Haji Habibullah Idris, pada saat beliau mendampingi Kiai Haji Muntaha berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Irak, Iran, Syria, Turki, Mesir, dan Abu Dhabi. Saat berada di Madinah sekitar pukul 23.00 waktu setempat, Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz sehabis bangun tidur malam mengambil air wudhu dan bergegas pergi menuju makam Nabi Muhammad SAW. Karena tak mampu mencegah, akhirnya Pak Habib mengikuti Mbah Muntaha menuju makam Nabi Muhammad SAW.
Dan disinilah keanehan terjadi. Makam Nabi Muhammad yang biasanya dijaga ketat dan dikunci jika malam hari, ternyata malah kini terbuka lebar dan tidak ada yang menjaganya. Yang keempat, pecinta Al-Quran sepanjang hayat. Hampir seluruh hidup Mbah Muntaha didedikasikan untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada para santrinya dan juga pada masyarakat umumnya. Kecintaan Kiai Muntaha terhadap Al-Quran juga diwujudkan melalui pengkajian tafsir Al-Quran dengan menulis tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Dan puncak realisasi kecintaan Kiai Muntaha terhadap Al-Quran ditunjukkan dengan perealisasian idenya tentang penulisan Al-Quran dalam ukuran raksasa yang sering disebut dengan Al-Quran Akbar utuh 30 juz. Bahkan pernah diceritakan ketika beliau sakit, kemudian dirongsen yang nampak adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikianlah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Semoga dengan sowan ke makam beliau kita akan mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.